Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus ya. Tema kita kali ini adalah kebahagiaan abadi untukmu. Jadi untuk bisa mendapatkan kebahagiaan abadi, apa yang harus kamu lakukan dan apa saja masalah yang terjadi dalam hidupmu, nanti kita lihat dan pesan semesta. Serta terakhir koneksi inisial dan zodiak dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu ya. Kira-kira bagaimana untuk bisa mendapatkan kebahagiaan sejati ya, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Taurus ya, berikan energimu. Sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu bintang Taurus. Taurus, kita lihat apa permasalahan dan apa pesan semesta untukmu Taurus. Taurus, untuk pesan semesta tentang masalah yang kamu hadapi saat ini. Taurus. Oke, kita lihat ya. Di kartu pertama di sini keluarnya apa? Wow, Queen of Swords. Di sini ada kepahitan dalam diri, merasa tidak diinginkan, merasa disia-siakan. Kamu tidak bisa berbahagia kalau kamu masih mengingat masa lalu yang kelam. Kenapa kamu mengingat-ingat masa lalu yang kelam? Ya, seolah-olah jiwamu nih move on, seolah-olah ragamu nih move on, tetapi jiwamu tidak. Sehingga itu yang membuatmu tidak bahagia. Ya, apa yang ingin semesta sampaikan dengan dirimu, di mana kamu terkoneksi dengan dirimu di masa lalu, yang mana penuh dengan kepahitan, penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan kekecewaan, yang mana kamu pendam. Apa yang ingin semesta sampaikan? Ace of Wands dan The Magician. Ingat, kamu tidak bisa merubah masa lalumu. Yang kamu bisa merubah adalah masa depanmu. Ingat, yang bisa menentukan dirimu bahagia adalah dirimu. Semesta tuh sayang sama kamu, bukan meninggalkanmu. Terkadang ada beberapa dari Taurus merasa bahwa kok Tuhan jauh dari saya. Nggak ada, Tuhan sayang kamu. Makanya dia memisahkan dari dirimu dengan orang-orang yang jahat. Bukan semesta tidak berpihak padamu, itu pembelajaran. Kenapa? Karena kamu nggak belajar dari kesalahan di masa lalu. Ya, semesta sayang kamu, semesta inginkan kamu, semesta ingin kamu lebih up, lebih enjoy, lebih happy, lebih mencintai dirimu sendiri kebanding kamu berpikir dengan apa yang sudah berlalu, orang yang menyakitimu, menyia-nyiakanmu. Ingat, itu orang jahat yang dipisahkan untukmu, bukan malah kamu menghakimi dirimu, menghakimi orang lain, dan menghakimi Tuhanmu. Seolah-olah, Tuhan, kenapa saya sudah berbuat baik kok saya begini hidupnya ya, kok malang sekali hidupku ya. Karena kan pikiranmu minta malang, pikiranmu minta penderitaan, semesta kasih. Karena kamu pikir itu, seolah-olah kamu minta. Jadi pikirlah yang baik, pikirlah yang bahagia. Supaya apa? Oh, semesta akan memberikan kebahagiaan untukmu. Bukan kamu pikir di masa lalu, penyesalan, amarah, kekecewaan, sakit hati dengan orang-orang di sana. Ingat, semesta lebih tahu akan hidupmu. Kamu harus bisa berbahagia untuk dirimu sendiri. Bukan validasi dari si A, si B, si C untuk datang dalam hidupmu untuk membahagiakan kamu. Tapi ciptakan untuk kebahagiaan dirimu sendiri. Mereka mau kasih atau tidaknya itu bonus. Kenapa? Ya karena hak mereka. Kita nggak bisa bilang kamu harus cinta saya karena saya cinta kamu. No.
Kalau memang kamu cinta dia, ya cintailah dia. Tapi ingat, kamu jangan mengabaikan dirimu, dimana kamu harus mencintai dirimu dulu. Ya, ini yang terjadi di sini kan, kamu mencintai dia, berharap dia mencintai kamu kan. Pada saat kamu mencintai dia, dia pergi meninggalkanmu, itu hak dia. Kenapa kamu harus mau sibuk? Sama seperti kamu kan, ada orang yang mencintai kamu, tapi kamu gak mencintai dia. Terus kamu masa harus dipaksa untuk mencintai dia? Pasti kamu merasa, saya gak mau. Saya gak mau gitu. Sama dengan dirinya. Nah ini, makanya harus lebih mencintai dirimu. Kalau dia mencintaimu silahkan, tidak juga ya gak apa-apa. Kamu tuh kayak seakan-akan harus saya genggam, harus saya dapatkan, harus saya bahagia karena dia. No, bahagia itu ada dari dalam diri, bukan pencarian kebahagiaan di luar diri. Ya, jadi untuk sesuai tema kita, kebahagiaan abadi untukmu dari dalam dirimu. Ini semua dari dalam diri. Kamu itu kurang dari dalam diri sehingga minta validasi dari orang lain, tumpuan dari orang lain. Pada saat dia tidak memberikan hak mereka, kamu marah. Lah itu hak mereka loh. Hak kamu juga kan? Kalau kamu mau diinginkan atau tidak dengan orang itu, tapi orang itu harus paksa, kamu kan merasa tersiksa. Nah ini, jangan lihat dari sisi keegoisan kamu, tapi lihat dari sisi mereka juga. Ya, jadi ingat, yang bisa merubah masa depanmu adalah dirimu sendiri, dari pikiranmu. Jadi jangan berpikir negatif tuh, lihat pola pikirnya kayak mesin ya, bingung untuk kayak macam menerima cinta, oke, tapi masih ada dendam juga di masa lalu. Bisa-bisa kamu nih pedangnya menusuk dirimu sendiri, bahkan orang baru, kalau kamu belum berdamai dengan masa lalumu. Jadi buatlah kebahagiaan dari dalam diri, bukan dari luar diri, ya. Oke, kita lihat masalah kedua. Wow, di sini ada Nine of Pentacles, di mana kamu merasa bahwa kamu tidak diinginkan oleh pasanganmu. Dia pergi sana sini tanpa ada tanggung jawab, menduakanmu, tidak fokus pada dirimu dan keluarga, tidak transparan dalam finansial. Kamu merasa kayak macam, saya ini budak dia ya. Itu yang ada dalam pikiranmu ya. Maaf kalau seandainya ini tidak terjadi padamu, berarti bukan energimu ya. Saya mengambil energi yang paling dominan sesuai tema kita. Karena di sini ada merasa yang tidak adil. Kok saya yang berjuang sendiri dalam hubungan gitu? Kok saya jadikan tumpuan keluarga sendiri? Padahal saya ini wanita, ini kebanyakan wanita ya. Ataupun mungkin kamu merasa bahwa kok saya sudah memberikan yang terbaik, tapi kok serasa ini wanita ini kurang-kurang terus. Kalau seandainya kamu Taurus pria ya, kok wanita ini kok kurang-kurang terus gitu. Dia porotin saya, tapi saya sudah tahu dia punya kebutuhan, tetapi kan ya cobalah kita berjuang bersama, jangan juga terlalu banyak menuntut, harus bisa transparansi dalam hal pembelanjaan, keuangan kita gitu kan. Jangan hanya minta, tapi kalau laki-lakinya ada beberapa yang malas. Ya, kalau seandainya kamu Taurus wanita, kamu yang berjuang, dia yang malas, dia yang santai baik, tidak ada tanggung jawab. Serasa bebas, merdeka, kayak bujang. Seolah-olah kamu merasa dirimu kayak janda atau duda. Padahal punya pasangan, atau jomblo ya, padahal punya pacar. Nah ini ya, jadi kamu merasa tidak adil dengan dirinya. Kok dirinya begitu tega berbuat ini kepada kamu, kayak gak punya hati nurani. Ada triparty juga, sehingga kamu merasa kok hidup ini begitu sulit ya, kok hidup ini begitu rumit ya. Cinta di awal baik, tapi ternyata malah pusing ya yang didapatkan ya. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Jangan ada penyesalan ya. Itu kan pilihanmu. Kalau kamu memang mau berjuang bersamanya, berjuang. Kalau tidak ya pergi aja, jangan menangis. Itu pilihan. Yang tadi saya bilang, itu semua dalam hidupmu adalah pilihan. Kalau memang kamu sudah tidak mampu bersama dia, jangan mewek, diam duduk di tempat di situ. Cari penyelamatan untuk jiwamu, cari penyelamatan untuk cintamu, untuk dirimu. Yaitu kamu lebih mencintai diri sendiri, yaitu ya tanda kutip dalam berarti bukan berarti saya suruh kamu pergi ya, ataupun berpisah ataupun cerai ya. No, itu pilihanmu. Cuman di sini kan ada pilihan. Kalau kamu sudah tidak sanggup, jangan menangis, tapi harus ada action. Ya. Kalau di sini King of Pentacles, berkaryalah. Kamu akan mendapatkan uangmu. Kamu akan mendapatkan kejayaanmu, kamu mendapatkan kebahagiaanmu. Lebih banyak berpikir positif dan produktif. Bukan duduk diam. Kamu sudah tahu pasanganmu malas. Masih aja mau apa dibilangnya? Masih aja mau emosi, marah. Itu bukan penyelesaian. Penyelesaian itu bicara sama dia, bukan duduk diam. Ya, bicara, kamu mau kerja tidak? Ini contoh kalau seandainya dia laki-laki dan dia pemalas ya, padahal seharusnya dia jadi kepala rumah tangga yang baik gitu kan.
Bicara baik-baik, kalau tidak mau ya tinggalkan. Ini kan kondisinya kamu nggak mampu. Ataupun mungkin pilihan kedua, oke, ya daripada ribut ya, tapi ini membenarkan kesalahan ya, karena dia punya tanggung jawab. Tetapi ada beberapa yang saya merasakan di sini, karena energinya di sini semesta mau sampaikan, ya sudah, kalau memang nggak mau ribut, ya kamu kerja rumah, saya kerja di luar. Intinya harus ada komitmen, bukan duduk diam di tempat takut ribut. Harus ada pembicaraan, ya, pembicaraan untuk pembagian tugas, ya. Kamu yang cari duit, dia kerja di rumah. Intinya kan seperti gitu, kita bukan robot, kerja 24 jam. Ya, ada beberapa bilang, Kak Ica, kita kan ibu rumah tangga, kita kerja 24 jam, Kak. Ya, Kak, pasti kamu juga ada istirahatnya lah. Emang kerja semua itu nggak akan henti-hentinya, pasti kerja terus. Orang juga di kantor kerja. Ya itu namanya pengabdian, tetapi ya dalam artian bukan berarti kamu sudah kerja di kantor, kamu kerja lagi di rumah. Kamu bukan robot, kamu juga perlu istirahat. Kan? Karena kerja rumah itu sangat luar biasa capeknya loh dibandingkan kita kerja di kantoran. Karena menggunakan fisik. Kalau kita kerja kantoran tuh menggunakan mungkin ya fisik juga ada, tetapi mungkin lebih ke pikiran ya, itu capek juga, mumet juga. Ya seimbang lah. Apalagi kalau kamu sudah kerja di kantoran pakai logikamu ya, pakai pikiranmu, tambah lagi fisikmu di rumah, wah repot, kamu tewas cepat itu. Makan hati lagi dan pasangan yang pemalas. Itu harus dibicarakan, bukan duduk diam. Bukan kamu yang harus berjuang sendiri, tapi berjuang bersama. Kalau dia tidak mau ya tinggalkan aja. Maaf, di situ memang harus kita bicara untuk perlindungan diri ya, bukan berarti saya mengajak kamu untuk berpisah, tidak, tapi ini untuk kewarasan kamu. Kamu mau dibikin begitu? Makanya saya bilang harus ada komunikasi. Kalau nggak ada komunikasi, Kak Ica, ya berarti itu orang itu sudah niat jelek sama kamu. Kak Ica, tapi kan kita sudah nikah. Ya itu kembali lagi pada pilihanmu. Saya kan di sini cuma mengarahkan yang terbaik untuk mentalmu. Percuma juga kalau kita ribut-ribut di rumah ya. Itu kita sakit kepala, stres. Ngapain kita hidup tidak berbahagia dengan orang yang tidak sevibrasi, orang yang tidak memahami akan kita. Capek. Bahkan mungkin kamu akan ribut dengan dia, anakmu trauma. Kak Ica, kan saya mau menyelamatkan anakku, biar aja saya menderita demi anak. Oh, nggak seperti gitu. Anakmu akan lebih trauma kalau dia melihat ayah ibunya bertengkar. Jadi jangan pola pikir salah. Ya, banyak orang-orang di luar sana berpisah tapi tetap harmonis. Tapi yang parahnya sudah berpisah marahan, sudah berpisah terus musuhan. Nah, itu yang jelek. Tapi kan itu yang terjadi, ya itu karena pola pikir mereka dangkal. Ya, kalau sudah berpisah ya berpisah, kenapa harus ribut? Kenapa harus bertengkar? Kan udah bisa. Iya kan? Ini masukan, ini semesta yang bilang ya, bukan saya. Tuh dari kartunya. Kalau memang kamu sudah tidak tahan, carilah perlindungan untuk dirimu dibandingkan kamu ribut pada dirimu sendiri, menyakiti dirimu sendiri, tangis air mata. Berjuang untuk dirimu. Ini uang-uang nih banyak ini. Dimana kamu harus bahagia, mencari kebahagiaan dari perjuangan dirimu. Dimana kamu harus menjadi diri yang hebat, diri yang bisa memprioritaskan dirimu dulu. Ya, kuncinya adalah komunikasi. Kalau pasangan mau komunikasi dan dia mau bertukar tempat ya nggak jadi masalah. Kan sekarang banyak perempuan wanita yang kerja di luar, laki-lakinya di dalam rumah, nggak masalah selama itu bisa sepaham. Ataupun triparty, dia sudah menyakiti kamu, dia ulang lagi. Besok lagi alasan datang minta maaf, besok ulang lagi. Ingat, triparty itu bukan masalah kita diselingkuhi saja, bukan. Tapi ini penyakit. Penyakit kelamin lah, penyakit hati lah, penyakit pikiran lah. Harus lihat dari sisi itu. Ya, jangan hanya bilang saya harus bersabar, pasanganku akan berubah. Orang-orang itu kalau punya penyakit itu akan kambuh-kambuh kalau belum sembuh total. Tapi kalau memang kamu merasa oke, saya kuat Kak Ica, nggak apa-apa diselingkuh, ya nggak apa-apa. Ini saya cuma bicara kepada orang-orang yang tidak kuat secara mental. Kalau kamu kuat ya nggak jadi masalah, karena di luar sana itu masih banyak orang yang tidak sekuat kamu. Kalau seandainya kamu merasa nggak apa-apa kakak, saya tersiksa saja, nanti saya bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat, surga di akhirat. Ya itu terserah kamu, karena kan ya kita bicara secara agama ya beda. Tetapi kalau kita bicara secara psikologis, beda lagi. Saya bicara tentang psikologis. Terbawa dari agama, semesta mau yang terbaik untuk kamu.
ya. Karena jalan perpisahan itu jalan yang paling terakhir. Bukan sedikit-sedikit langsung pisah, sedikit-sedikit marah langsung pisah, no. Tapi itu yang tadi saya bilang, kalau dia sudah tidak mau dikomunikasikan, sudah tidak mau menerima kebaikan, tidak mau mendengarkan keluh kesahmu, atau ya pokoknya intinya enggak, ya berarti kamu harus bisa mengambil keputusan untuk dirimu sendiri. Itu jalan terakhir. Saya kan bilang kalau kamu sudah tidak mampu, kalau kamu mampu berarti itu belum masih bisa disatukan. Gitu ya. Oke, berikutnya kita lihat. Di sini ada Three of Cups, sama triparty tadi sudah diulang lagi. Berarti energinya up ya, berarti banyak yang selingkuh nih. Ya, kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan tentang triparty. Belajar dari pengalaman tuh kan, saya sudah bilang tadi. Penyakit, dia akan kambuh-kambuh. Jadi belajarlah dari pengalaman. Kalau memang dia mau berusaha berubah, ya silahkan berikan kesempatan. Kalau tidak, ya jangan. Nanti apa? Di sini ada Eight of Pentacles. Kamu stres, kamu yang capek. Ini beban pikiran. Kamu kerja nggak beres karena pikiran, kamu sakit-sakitan karena pikiran, karena tekanan dari pasangan. Bagaimana kamu mau berbahagia kalau kamu tertekan? Kita bicara kebahagiaan abadi nih, kebahagiaan dari dalam diri, dalam jiwa. Kalau jiwamu aja terguncang, bagaimana kamu mau bahagia? Nggak bisa. Sesuai tema kita, kebahagiaan abadi itu dari dalam diri, dalam dari jiwa. Kalau dari luar kita masukkan ke dalam, ya masalah di luar masukkan ke dalam hati, repot. Karena apa? Saya bilang kalau selingkuh itu akan kambuh. Mungkin hari ini dia akan, ya saya akan berusaha jadi yang terbaik, saya begini begitu. Tapi suatu saat nanti jangan kaget kalau dia selingkuh lagi. Karena apa? Saya bilang kambuh penyakitnya, ya. Tapi itu kembali pada kamu, ya. Karena saya lihat di sini perselingkuhan tinggi ya energinya ya. Jadi saya sudah nggak bisa berkata-kata lagi, ya. Karena riskan kalau kita bicara memberikan kesempatan berulang-ulang dengan orang yang hanya manipulasi ataupun berdrama, percuma. Hidupmu akan begitu lagi. Sakit, habis itu dia berikan pengharapan, love bombing. Habis itu sakit lagi, berikan pengharapan, begitu terus berputar, nggak maju-maju. Kasihan dirimu, kasihan jiwamu menangis terus. Atau bahkan mungkin kamu penuh curiga walaupun mungkin dia nggak bikin apa-apa. Ya, di sini ada Knight of Cups, orang yang egois, orang yang ingin menang sendiri, orang yang merasa diri paling hebat, orang yang merasa diri paling benar, menindasmu, membulimu, menekanmu. Apa yang ingin semesta sampaikan kepada orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu yang toksik kayak gini ya? Ada Three of Cups dan ada Seven of Pentacles. Kalau dia membulimu ataupun menekanmu ataupun apapun, ya, bawa enjoy aja, jangan terpancing marah. Karena kalau kamu marah berarti kamu sama bobroknya seperti dia. Ya, jadi yang semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih tenang. Buktikan bahwa apa yang mereka ucapkan itu salah. Jangan langsung baper. Oh iya, saya bodoh. Oh iya, saya goblok. Oh iya, saya tidak diinginkan. Oh iya, saya jelek. Jangan. Ya. Mereka menghinamu, menjudgemu, membulimu, buktikan suatu saat nanti apa yang mereka katakan itu salah. Dan buktikan bahwa ke depan itu mereka akan menghormatimu dengan prestasimu. Ya, nggak usah terlalu baper. Orang punya mulut itu kan dikasih itu untuk apa ya kalau dibilang? Ya berbicara. Entah berbicara baik, entah berbicara tidak baik. Kalaupun mungkin dia bicara tidak baik terhadapmu, berarti ada kekuranganmu. Introspeksi. Kayaknya tapi kalau dia bicara jahat sama saya terus itu tidak benar. Masa saya nggak mencari pembelaan? Itu tadi saya bilang percuma. Kalau kita mau berkuar-kuar akan menimbulkan masalah baru, memperlebar masalah. Kita diam saja. Ingat waktu akan menunjukkan siapa benar siapa salah. Ini masalah waktu saja. Makanya saya bilang buktikan bahwa apa yang mereka katakan itu kepada kamu atau dituduhkan kepada kamu itu salah. Di mana waktu yang akan memberikan keadilan untukmu. Jadi kamu tidak usah sibuk cari pembelaan, pembenaran, klarifikasi sana sini. Dia pun lagi tambah menyerang, kamu lagi tambah menyerang, terus tambah pusing, tambah stres. Mengalah bukan berarti kalah, tapi bijaksana. Ya, diam aja. Anggap aja kita berikan mereka kesenangan untuk membuli kita. Tapi ingat, kamu harus buktikan bahwa apa yang kamu katakan itu salah. Apa yang mereka katakan itu salah. Berikan pembuktian dari prestasimu. Contohnya ya,
dia jelek-jelekan kamu di bos gitu. Ini contohnya ada kompetisi di kantor gitu. Wah, dia itu orangnya begini, dia itu orang begini bos, ya. Sudah, kamu diam aja, nggak usah balas. Ya. Tunjukkan prestasimu depan pimpinan. Nanti pimpinan yang akan menilai sendiri apakah benar kata si A itu terhadapmu ataukah salah. Intinya gitu. Diam aja. Mungkin kamu bisa memberikan pembenaran kalau orang tanya. Tetapi kalau tidak ditanya, jangan saling membalas. Bongkar-bongkar aib apa, tulis curhat di media sosial, gak usah. Itu mempermalukan dirimu. Kamu sudah tahu bahwa orang ini jahat, ya jangan dekat-dekat. Kalau kamu dekat berarti kamu mengizinkan mereka untuk berbuat jahat kepada kamu, ya. Oke, berikutnya yang terakhir ada Nine of Wands. Wah, di sini ada orang yang memata-matai kamu nih. Ya, mau pinjam duit, mau pinjam ini, mau pinjam itu, ya, tukang pinjam-pinjam nih. Ya. Entah pasangan, manipulasi, ya, untuk bisa mendapatkan keuntungan dari dirimu. Entah dari segi seks, segi uang, jabatan, atau apapun. Artinya dia mencari kekuranganmu. Kalau di dunia kerja mungkin kompetitor, ya, entah dalam bisnis ataupun dalam jabatan, ya. Ada yang mau menghancurkanmu, melihat kekurangan kamu apa, ya. Kalau dalam percintaan, ya dia lihat dulu bibit bobotnya kamu bisa kasih saya apa. Ini ada beberapa yang memperhatikanmu dari jauh, ya, yang serasa bisa nggak saya manfaatkan nih, Taurus. Soal manfaatkan, waduh, ini bahaya lah kalau bicara manfaatkan, ya. Masalah kita sudah temanan, sudah berharap, ujung-ujungnya dia sikat kita dari belakang, tusuk kita dari belakang. Wah, repot nih. Ada Two of Wands dan King of Swords. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, ya, mempelajari orang-orang yang masuk dalam hidupmu. Jangan kamu terima bersih, jangan terlalu polos. Jadilah orang yang bijaksana untuk perlindungan dirimu. Kita harus lihat dia orientasinya apa. Dia mau ke saya tuh karena ada apanya, atau karena memang dia mau berteman dengan saya tulus gitu. Kalau memang dia mau uangku, ya kamu sudah tahu bahwa enggak. Kamu harus bisa ya walaupun mungkin kamu menginginkan bersama dia gitu. Macam contoh, ya, wah saya ini sayang dia gitu Kak Ica. Ini bicara percintaan soalnya agak. Tapi nanti kalau saya nggak kasih, terus nanti dia putusin saya. Ya nggak apa-apa putus, daripada kamu nanti kere. Ujung-ujungnya pada saat kamu sudah kere, dia tinggalin kamu juga. Ini contoh, ya. Karena orientasinya apa? Duit. Ini contoh. Karena ada beberapa yang saya rasakan di sini energinya pasangannya malah memporotin pasangan Taurus memporotin Pak Taurus. Ya. Seperti gitu. Jadi hati-hati. Ya. Kalau bicara dia mau datang itu untuk apa gitu ke kamu? Memang betul-betul tulus kah atau tidak? Belajar dari pengalamanmu. Jangan hanya polos-polos. Oh iya, habis itu basa-basi sedikit mau pinjam uang. Berarti kan ujung-ujungnya kamu tahu, oh ternyata dia pinjam uang. Harus berani menolak. Jangan sungkan ataupun apa. Harus kita berani menolak. Kenapa? Kalau tidak, kita yang dipersulit. Dipersulit karena ditipu, dipersulit karena harus nagih. Ditipu nih artinya macam contoh dia janji-janji palsu kan. Besok-besok tapi sampai sekarang nggak bayar-bayar. Malah pura-pura lunas. Akhirnya kamu yang dipersulit kan. Nah itu, karena apa? Ketidaktegasan kamu di masa lalu. Orang yang suka pinjam-pinjam, akhirnya jadi milik. Atau pura-pura lunas. Atau bahkan menghilang. Nah ini ada nih. Ya entah pinjam uang, pinjam barang, ya terserah. Ataupun orang datang kepada kamu tuh karena lagi butuh doang. Entah butuh apa. Kalau memang dia baik, dia tulus, ya nggak jadi masalah. Tapi kalau kamu sudah tahu bahwa ini orangnya nggak baik, nggak benar, dan nanti saya yang dipersulit walaupun saudara sendiri, maaf saya bukan menebar kebencian ya, ataupun tidak ada kasih ya. Saya cuma bilang kalau memang kamu mau kasih berarti ikhlas aja. Suatu saat saya akan bersedekah untuk dia. Jangan kamu berpikir, aduh Kak Ico saya punya ini uangnya habis nih, dia belum bayar nih, gimana ya. Itu pikir-pikir itu berarti belum ikhlas. Makanya saya bilang kalau kamu memang seandainya tahu bahwa ini orang nggak bisa dipercaya walaupun kalau keluarga aku sendiri, jangan dikasih. Itu hak kamu. Tetapi kalau memang kamu kasih, ya siap-siaplah untuk mensedekahkan. Suatu saat nanti kalau dia nggak bisa bayar, itu sudah seresiko. Sekarang kan pilihan. Semua ini kan pilihan dari dirimu. Jadi untuk bisa mendapatkan kebahagiaan itu dari dalam diri. Kebahagiaan abadi loh, dari dalam diri. Dimana kita harus bisa mengikhlaskan, ya, harus bisa lebih mencintai diri sendiri di sini. Harus bisa lebih bijaksana, ya.
harus bisa lebih waras ya, dan banyak belajar dari pengalaman masa lalu supaya apa yang terjadi di masa lalu tidak terbawa di masa depan. Buang kepahitan dalam dirimu, ikhlaskan, maafkan dirimu, sayangi dirimu, cintai dirimu, supaya hidupmu jauh lebih tenang, lebih enteng, lebih bahagia tanpa ada validasi dari orang lain ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Dan saya mau lihat koneksi kamu dengan orang-orang yang seperti begitu. Oke, kita lihat lagi dari inisial dan zodiak. Saya ke inisial dulu. Kamu terkoneksi dengan huruf M, ada huruf K, ada huruf J, T, Q, O, G, H, R, E, wah, ada juga I, ada W, ada juga V, C, S, N, D, A, Y, dan ada huruf L. Oke, jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf M, K, J, T, Q, O, G, H, R, E, I, W, V, C, S, N, D, A, Y, dan L ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiak, kalaupun di inisial tidak ada ya, mungkin dari zodiaknya saya sudah menarik energi juga. Kamu terkoneksi dengan bintang Scorpio, ada Virgo, ada Capricorn, ada Sagittarius, ada Libra, Taurus, dan Aries. Oke, jadi untuk koneksi dari zodiak kamu terkoneksi dengan Scorpio, Virgo, Capricorn, Sagittarius, Libra, Taurus, dan Aries. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.